الحمد لله رب العالمين له الحمد وله الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وقدره العظيم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa dalam arti menjalankan dan melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Dengan bertakwa kepada Allah, maka rahmat Allah akan turun melimpah ruah kepada kita dari atas, dari bawah. Dan sebaliknya, dengan meninggalkan ketakwaan kepada Allah, dengan banyak melakukan kemaksiatan, maka akan menjadi penghalang turunnya rahmat Allah. Bahkan justru akan dapat menimbulkan turunnya bencana dan malapetaka. Akhir-akhir ini kita perhatikan di negeri kita ada daerah-daerah yang dilanda bencana alam, seperti di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, sebagian daerah di Kalimantan dan lain-lain. Memang secara alami terjadinya bencana-bencana itu karena ulah manusia yang melakukan perusakan atau penebangan pohon yang berlebih-lebihan. Tetapi dalam kacamata agama, terjadinya malapetaka, terjadinya bencana juga tidak bisa dilepaskan dari kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakunu fi akhir hadhihi ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan terjadi pada akhir umat ini, akan terjadi pada akhir umat Islam ini. Pertama adalah khasfun, pembenaman. Orang-orang yang dibenamkan ke dalam tanah hidup-hidup, seperti tanah-tanah yang terbenam, yang ambruk. Dan ini pernah terjadi di negeri kita di Sulawesi yang disebut dengan likuifaksi. Kemudian juga akan terjadi wamaskhun, perubahan rupa. Manusia dirubah bentuk oleh Allah menjadi hewan. Kemudian juga akan terjadi qadhfun, orang-orang yang dilempar oleh Allah. Maksud dilempar di sini bisa jadi terjadi hujan lalu tanah longsor, dan longsoran ini menimbun rumah-rumah masyarakat. Ini musibah yang terjadi. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata takunu dzalik? Hai Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Rasulullah SAW kemudian menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif. Itu akan terjadi apabila telah muncul penyanyi-penyanyi perempuan. Dan saudara-saudara, yang namanya penyanyi-penyanyi perempuan ini memang sudah lama di negeri kita. Yang di masyarakat dianggap biasa, padahal itu termasuk perbuatan maksiat. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Perempuan bernyanyi dan alat-alat musik, yang menonton adalah laki-laki. Kemudian wasyuribatil khumur, dan minuman-minuman keras telah diminum seperti halnya minuman-minuman biasa yang disebut dengan khamr atau minuman keras.
pada era sekarang ini anak-anak muda, anak-anak sekolah sudah bisa membuat minuman keras dengan membeli bahan-bahan di apotek. Kemudian juga yang namanya sabu-sabu cukup merajalela di negeri kita, terutama di Sumatera. Di dalam hadis lain lebih lengkap lagi dari hadis ini. Hadis riwayat Imam Al-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'amilat ummati khamsan fa 'alaihimud damar." Apabila umatku telah melakukan 5 perkara, maka kehancuran akan menimpa mereka. Kehancuran bisa terjadinya malapetaka, bisa negeri kita dijajah oleh agama lain, dan bisa macam-macam. Kemudian apa 5 perkara itu? Rasulullah SAW menjelaskan, idza dhahara fihim at-talaqum. Yang pertama, apabila telah muncul di antara mereka saling laknat melaknat. Laknat melaknat ini artinya saling memaki-maki, saling mendoakan keburukan. Sekarang ini saudara-saudara talaqum, saling laknat melaknat. Setidaknya sebab 2 perkara. Pertama, karena perbedaan politik. Kita hampir setiap 5 tahun sekali, karena ada pemilihan umum, sesama muslim saling mendoakan keburukan, saling mendoakan kejelekan kepada sesama. Dan itu jelas tidak boleh, karena yang hancur adalah umat Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, saling laknat melaknat, mendoakan keburukan, itu adalah akibat munculnya aliran-aliran sesat, faham-faham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Faham-faham ini mudah menyesatkan orang, membid'ahkan orang, mensyirik-syirikan orang, kemudian mendoakan orang lain. Karenanya di dalam hal ini kita umat Islam harus kokoh berpegangan dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di negeri kita mazhab Syafi'i, agar kita tetap menjadi bangsa yang bersatuan. Kemudian yang kedua dari 5 perkara ini, walabisu al-harir, mereka telah memakai pakaian sutra. Kaum laki-laki memakai pakaian sutra, artinya laki-laki memakai pakaian perempuan. Sekarang ini saudara, laki-laki kita di negeri kita tidak hanya memakai sutra, tapi bahkan lebih dari itu. Kalau dulu kita lihat ada leher, ada kalungnya, biasanya perempuan. Tapi sekarang leher berkalung dilihat dari depan tidak jarang laki-laki. Kadang-kadang juga telinganya dikasih anting-anting, bibirnya, hidungnya dikasih anting-anting dan lain sebagainya. Itu mestinya pakaian perempuan tapi dipakai laki-laki. Biasanya orang-orang yang seperti itu orang yang hidupnya tidak disiplin. Kemudian yang ketiga, wasyaribu al-khumur, mereka telah meminum minuman keras, minuman khamr. Kalau sekarang ini bukan hanya khamr tetapi juga ada sabu-sabu, narkoba dan lain sebagainya. Sabu-sabu dan narkoba masuk ke negeri kita dari luar negeri itu melalui jalur laut, melalui pintu-pintu laut di Sumatera Utara, di Aceh, di Dumai dan seterusnya. Dan ini memang sudah menjadi rahasia umum. Kemudian yang keempat, wattakhadhu al-qainat, sama dengan yang tadi. Mereka menjadikan penyanyi-penyanyi perempuan. Penyanyi-penyanyi perempuan diundang di dalam acara hajatan-hajatan, yang biasanya yang menonton juga laki-laki, dan maaf juga tidak menutup auratnya dengan benar. Kemudian di acara itu orang-orang penjual minuman keras datang jualan. Orangnya kadang beranting-anting, bicaranya adalah kotor. Kemudian yang kelima, wattafar rijal bir rijal, wan nisa'u bin nisa'. Penyakit yang kelima adalah laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki, perempuan merasa cukup dengan sesama perempuan. Ini yang disebut dengan gay dan lesbi. Dan ini memang juga semakin merajalela di negeri kita.
Lalu mengapa yang disebut di sini gay dan lesbi? Bagaimana dengan perzinahan? Berarti perzinahan sudah lebih parah lagi daripada itu. Karena orang yang biasa berzina pada akhirnya oleh syaitan akan dibawa untuk sensasi baru yang asalnya dengan lawan jenis mencari kesenangan dengan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini saudara-saudara, kita sebagai umat Islam harus pandai-pandai menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Sangat bagus dan seharusnya kalau pada masa sekarang anak-anak kita dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti pondok-pondok pesantren, agar selamat dari 5 penyakit-penyakit itu yang akan mendatangkan malapetaka dan kehancuran bagi umat Islam, saudara-saudara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.